Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabika wa rusulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 6. Pada pertemuan kita kali ini sedikit kita membahas apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Kita masih pada pelajaran 2, yaitu mengenai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita sudah sampai di halaman 27. Silakan dibuka buku SKI-nya, halaman 27. Pada halaman 26, halaman sebelumnya itu kita baca ada bagian E ya, perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan sudah kita bahas nomor 1 dan nomor 2, yaitu dalam bidang pemerintahan dan dalam bidang bahasa. Dalam bidang pemerintahan ada beberapa poin yang menjadi kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pertama yaitu mengganti para gubernur. Ada 4 gubernur di sini yang tercatat yang diganti oleh beliau, oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pertama Muawiyah bin Abi Sufyan gubernur Syria, diganti oleh Sahal bin Hanif. Namun pada kenyataannya Muawiyah bin Abi Sufyan ini pada cerita selanjutnya nanti menolak untuk meletakkan jabatannya sebagai gubernur. Ia masih memegang jabatannya sebagai gubernur, bahkan pada akhirnya didukung oleh para penduduk Syam untuk menjadi khalifah di cerita berikutnya nanti ya. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Sa'ad gubernur Mesir diganti oleh Qais bin Thabit. Kemudian Abdullah bin Amr gubernur Basrah diganti oleh Usnad bin Hari al-Ansari. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari gubernur Kuwait diganti oleh Amarah bin Syahab. Kemudian yang keempat, menarik kembali tanah atau kekayaan milik negara. Kemudian yang ketiga sini memindahkan ibu kota pemerintahan dari kota Madinah ke Kufah. Kemudian dalam bidang bahasa, Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib mulai mengkodifikasi, artinya mengkodifikasi, membuat semacam kurikulum belajar bahasa Arab. Jadi mulai ada kurikulum bahasa Arab mungkin sejak zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, dibikin sebuah pembelajaran atau ilmu bagaimana cara mempelajari bahasa Arab. Di situ muncul ilmu-ilmu seperti nahu dan saraf ya, nahu saraf. Kemudian juga nanti ke belakang-belakangnya banyak pelajaran-pelajaran seperti balaghah, ma'ani, mantik, bayan dan sebagainya. Itu semua turunan semua mempelajari mengkaji tentang bahasa Arab dan sastra Arab. Nah, di bidang ini ada murid Khalifah Ali bin Abi Thalib yang namanya Abu Aswad Ad-Duali. Ini adalah murid beliau, murid Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menyusun dasar-dasar ilmu nahu saraf ini. Itu dalam bidang bahasa. Kemudian kita masuk ke yang ketiga dalam bidang pembangunan. Dalam bidang pembangunan adalah tadi sebenarnya ada kaitannya dengan kebijakan Ali bin Abi Thalib menarik kekayaan para tokoh-tokoh untuk menjadi kekayaan milik negara. Kembali yang bagian B ya, menarik kembali tanah atau kekayaan milik negara. Jadi bagaimana kok bisa milik negara ditarik kembali? Jadi awal muawalnya itu, kalau anak-anak masih ingat penjelasan Bapak di pertemuan sebelumnya, pada zaman Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar adalah khalifah yang pertama, Umar adalah khalifah yang kedua. Para tokoh atau para pejuang, bahkan juga masyarakat biasa itu mendapat bagian masing-masing dari rampasan perang ketika itu. Masyarakat muslimin, masyarakat Islam sedang ekspansi menyebarkan dakwahnya ke negara-negara tetangga. Bila memang Islam diterima di tempat itu, diperkenankan untuk hidup di tempat itu, diterima oleh warganya,
tidak dimusuhi, artinya meskipun warga itu tidak menjadi seorang muslim tetapi menerima keberadaan muslim, maka tidak perlu diperangi, ya, gitu ya. Tapi apabila Islam ditolak di tempat itu, ya, maka kebijakan khalifah akan memerangi daerah tersebut karena melarang orang-orang daerah situ untuk mendapatkan hidayah atau untuk memeluk Islam, sementara memeluk sebuah agama, sebuah keyakinan adalah sebuah hak yang mendasar bagi semua manusia dimanapun berada, ya. Jadi seseorang boleh memilih apapun keyakinannya, apapun agamanya. Nah, ketika dilarang untuk menerima Islam, maka berarti kebebasan seseorang dalam beragama, berkeyakinan ini sudah tidak dipenuhi hak-haknya. Oleh karena itu ada kezaliman di situ, maka diperkenankan untuk berperang. Nah, atas peperangan itu ada yang namanya harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini dibagi rata sesuai dengan perannya masing-masing. Tetapi ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, para tokoh-tokoh ini, para prajurit-prajurit ini mendapat bagian yang lebih. Nah, bagian yang lebih inilah seperti tanah, begitu ya. Kalau pada zaman Umar itu para militer itu, para tokoh-tokoh militer, pejuang itu, prajurit itu tidak mendapat tanah untuk tempat tinggal rumahnya, karena mereka memang tinggal di barak dan keluarga-keluarga mereka, anak istrinya di sekitaran barak, begitu ya. Nah, ketika mereka harus pergi ke suatu daerah karena mungkin pergerakan militer waktu itu cukup dinamis, cepat pergerakannya, maka mereka juga harus meninggalkan tempat itu, gitu. Jadi menurut Umar bin Khattab tidak tepat memberi tanah atau kekayaan seperti itu kepada militer, gitu ya. Nah, sementara pada zaman Utsman ya, hal tersebut dibenarkan, diizinkan. Maka pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, kebijakannya dikembalikan kepada kebijakan Abu Bakar dan Umar, bahwa harta-harta tadi yang sudah diberikan pada zaman Utsman bin Affan ditarik kembali untuk menjadi harta negara. Nah, akibat ini ada yang pro dan ada yang kontra, ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, begitu. Nah, pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini, kebijakan lain yang juga mengundang reaksi masyarakat ini juga tentang pergantian gubernur, ya. Ada yang mendukung, juga ada yang tidak mendukung. Tadi mengenai penarikan harta menjadi kembali ke milik negara juga ada yang mendukung, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra. Begitu juga pergantian gubernur. Nah, ini semua ada kaitannya dengan meninggalnya Utsman bin Affan. Ketika Khalifah ketiga Utsman bin Affan terbunuh, waktu itu terbunuhnya dengan cara rumah Utsman bin Affan itu diserbu, gitu ya, oleh banyak orang. Bahkan ada buku yang menceritakan sampai ratusan orang, begitu ya, sampai mereka tuh naiknya dari atas rumah, karena rumah-rumah di pintu depan itu juga itu dijaga sama sahabat-sahabat yang mendukung Utsman bin Affan, seperti keluarganya Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya Hasan Hussein itu menjaga rumah Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan. Tetapi karena jumlah yang menyerbunya banyak sekali, sampai ratusan barangkali waktu itu, ya, memenuhi Madinah, sampai mereka naik ke rumah Utsman bin Affan, dan ketika itu Utsman bin Affan sedang mengaji, rumahnya dijebol dari atas, kemudian terjadilah pengeroyokan sehingga Utsman bin Affan meninggal. Nah, waktu itu tidak jelas siapa yang mengayunkan pedang atau yang menyebabkan Utsman bin Affan meninggal dunia ketika itu. Kemudian dari peristiwa ini, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, seperti yang kalian lihat di halaman 28. Pertama, golongan Ali bin Abi Thalib,
Ya, tentunya ini adalah golongan yang mendukung Ali bin Abi Thalib, kemudian golongan Muawiyah dan golongan Aisyah. Nah, bagaimana munculnya golongan-golongan ini? Golongan Ali bin Abi Thalib adalah mereka-mereka kaum muslimin yang mendukung kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Sementara golongan Muawiyah adalah mereka yang mendukung Muawiyah sebagai khalifah atau sebagai gubernur di Syam. Ya, jadi mereka ini kebanyakan dari penduduk Syam atau Damaskus. Dan juga kebanyakan mereka juga adalah masih keluarganya Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Bani Umayyah ya, Bani Umayyah. Nah, ini mereka berdomisili banyak tinggal di daerah Syam. Kemudian golongan Aisyah. Golongan Aisyah ini mereka yang tidak setuju Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Golongan ini didukung oleh Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Sebenarnya bukan tidak setuju untuk menjadikan Ali sebagai khalifah, tetapi lebih kepada golongan Aisyah ini merasa berduka, memprotes atas kematiannya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi ceritanya ketika itu terjadi itu pada musim haji tahun 35 Hijriah, waktu itu masih musim haji. Setelah musim haji selesai, rombongan haji ingin kembali ke Madinah. Di rombongan itu ada keluarga Nabi, para istri-istri Rasulullah, di antaranya ada Aisyah. Nah, istri Rasulullah yang lain kembali ke Madinah, sementara Aisyah ketika itu mungkin beliau dengan semangatnya yang penuh rasa cinta keadilan begitu ya, dan juga masih semangat mudanya, ketika itu kalau tidak salah usia Aisyah itu sekitar berapa ya? Rasulullah meninggal tuh usianya kurang lebih Aisyah itu sekitar 19, ditambah Abu Bakar 2 tahun, jadi sekitar 21, ditambah Umar 10 tahun, jadi 31 tambah lagi masanya Utsman 31 tambah 12, jadi berapa tuh? 43 ya, kurang lebih sekitar umur 43 lah ya. Jadi di sekitaran umur 43 itu Aisyah mungkin masih semangatnya begitu ya. Beliau meminta keadilan ditegakkan atas kematiannya Utsman bin Affan. Nah, beliau yang tadinya ingin pulang ke Madinah mendengar berita tersebut langsung berputar arah ke Basrah. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Gambar ini Jazirah Arab gitu ya, kurang lebih begitu ya. Nah, ini di sini ada kota namanya, di sini ada kota, kelihatan nggak ya? Ya, ini kota, di sini ada gitu ya. Ini kurang lebih lah, ini nggak pas betul. Ini Madinah ya, Madinah. Sementara ini di sini adalah Mekah. Ini agak turun, mungkin nggak terlalu tinggi juga sepertinya nih. Ininya tidak terlalu tinggi ya. Kurang lebih di sini lah. Di sini ada namanya Basrah. Dan di sini ada Kufah. Nah, Damaskus itu tempatnya Muawiyah di mana? Di sini nih, kalau kalian dengar Palestina ya, Palestina yang lagi perang sama Israel itu, di sini nih Palestina nih. Ini daerah Syam atau Damaskus ini di sini, di sana sini. Kurang lebih di sinilah ya. Di
sini Syria atau Damaskus. Syria, Damaskus ya, Damaskus. Nah, di sini juga ada kota namanya Bosrah. Bosrah, bukan Basrah ya, Bosrah, mirip, namanya mirip. Nah, kalau di sini Mesir. Masih kelihatan nggak ya? Nah, jadi Mekah. Jadi waktu itu ketika ingin kembali ke mana? Ke Madinah. Kemudian siapa? Aisyah berputar arah, dia merubah arahnya ke Basrah. Ke sini. Ke Basrah. Nah, di sini kurang lebih sekitar 2000 orang ya dari Mekah ke Basrah ini. Di Basrah ini Aisyah berpidato, mengajak atau ingin mendapat dukungan dari penduduk Basrah, karena memang Basrah ini salah satu kota yang berpengaruh ketika itu. Ini kota pelabuhan, ini di pinggir laut ya, di pinggir laut. Nah, ini kota pelabuhan, tapi di sini juga kota militer. Jadi di sini ada markas-markas militer juga. Nah, sementara Aisyah ini didukung oleh Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Dua-duanya adalah panglima militer. Nah, mereka punya pengaruh di Basrah. Nah, melihat ke kondisi seperti ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib berangkat ke Kufah. Ini jaraknya nggak terlalu jauh antara Kufah dengan, nggak terlalu jauh, di dekat sebenarnya nih ya. Dekat antara Kufah dengan Basrah, ini dekat kok. Nah, taruhlah di sinilah ya, Kufah. Nah, di sini nih kalau kalian ingat pelajaran Sungai Efrat Tigris, ini daerah sini nih, Sungai Efrat Tigris ya. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib tuh pergi ke kota Kufah sini. Nah, kan dekat ya Kufah dengan Basrah. Nah, kenapa dia ambil Kufah? Karena dari Kufah ini dia bisa bergerak ke Basrah untuk menangani gerakan daripada Aisyah dan pengikut-pengikutnya, dan juga dari Kufah juga bisa bergerak ke Syam, gitu ya, untuk menangani kelompoknya atau golongannya Muawiyah. Nah, dari ketiga kelompok ini ya, muncullah tiga peperangan yang peperangan antar saudara, maksudnya sesama muslim, yang kalian bisa lihat di halaman 28 itu ada di situ perang Jamal. Jamal ini artinya onta. Kenapa dibilang perang onta, perang Jamal atau perang onta? Karena Aisyah waktu itu dari Mekah ke Basrah ini mengendarai onta, ada di dalam kayak tudung gitu ya, kayak kelambu kamar kecil, kotak kecil gitu di dalam kotak kecil itu di atas punggung onta. Nah, maka disebut itu perang Jamal, dan perang itu berhenti ketika untanya Aisyah berhasil dilumpuhkan, dipotong kaki bagian belakangnya sehingga terjatuh. Itu perang tersebut terjadi selama kurang lebih satu hari atau ada yang bilang 2 hari ya. Nah, itu terjadi ketika kelompok pendukung Aisyah di Basrah ini mendengar bahwa Ali yang sudah menggalang kekuatan di Kufah ingin masuk ke Basrah, sebenarnya ingin ingin berdamai, ingin berdialog gitu kan dengan kelompok pendukung Aisyah. Ketika masuk dari Kufah ke Basrah ini, Ali juga membawa pasukan, dan selama perjalanan ini pun Ali juga sudah mengumpulkan orang-orang yang bisa dianggap membantu dalam perjuangan khalifah, baik menghadapi nanti kelompok-kelompok pendukung Aisyah maupun pendukung Muawiyah. Nah, ketika masuk kota Basrah, kelompok pendukungnya istri Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah,
sudah bersiap juga dengan sekelompok pasukan yang besar juga begitu ya. Nah, Ali bin Abi Thalib kemudian berpidato di hadapan kedua kelompok itu yang sudah berhadapan-hadapan, bahwa kedatangannya itu untuk berdamai begitu ya, dan segala tuntutan yang disampaikan oleh kelompoknya pendukung Aisyah disetujui, bahwa memang terhadap pembunuhan Utsman bin Affan itu harus ditegakkan keadilan sesuai hukum Islam. Itu terjadi kurang lebih antara siang sore begitu ya. Kemudian pada malam harinya menjelang malam mereka beristirahat semua di kota Basrah. Nah, di sekitaran menjelang tengah malam itu ada, entah dari mana mulainya, terjadi pertikaian antara dua orang atau lebih gitu ya, yang masing-masing itu dari kelompok pendukung Ali yang dari Kufah ini maupun pendukung Aisyah yang di Basrah ini. Jadi berantem lah ya, mungkin ya, bertengkar. Kemudian tidak hanya dua atau beberapa orang ini saja yang bertempur gitu ya, berantem gitu ya. Kemudian mengajak teman-temannya. Nah, mulai malam itu terus sampai keesokan harinya sampai siang itu cukup banyak jumlah kaum muslimin yang menjadi korban, sampai sore harinya ada yang bilang, ada yang bercerita sampai keesokan harinya, jadi 2 hari perang tersebut baru berhenti. Setelah perang tersebut berhenti dengan cara melumpuhkan ontanya Siti Aisyah, kemudian Siti Aisyah diinapkan bermalam di rumah salah seorang kaya di kota Basrah. Kemudian keesokan harinya baru diantar untuk pulang ke Madinah. Yang mengantarnya juga adalah Ali bin Abi Thalib, melepas di pinggir kota begitu ya, untuk pun kembali ke Madinah bersama rombongannya. Jadi ini adalah diakibatkan kesalahpahaman sebenarnya ya dari dua kelompok itu. Banyak cerita yang menarik yang anak-anak bisa tahu, seperti terbunuhnya Zubair bin Awam ya, karena kemudian juga Talhah begitu ya. Itu di buku ini Ali bin Abi Thalib, kalau anak-anak bisa cari bukunya, ini bagus, bisa ceritanya lebih lengkap ya buku ini. Kemudian itu perang Jamal. Kemudian setelah mengalahkan kelompok Aisyah dan berdamai, setelah Aisyah kembali ke Madinah, waktu itu kelompoknya Ali bin Abi Thalib ini ingin berencana untuk menemui pendukung-pendukung Muawiyah dan pendukung-pendukungnya. Nah, hal itu sudah diketahui oleh Muawiyah, sehingga Muawiyah juga sudah sudah mengirimkan pasukannya ke daerah pinggiran. Nah, ini juga sudah berangkat ke sana, bertemulah di daerah Siffin. Nah, di sini mereka bertempur, maka terjadilah perang yang disebut perang Siffin pada tahun 37 Hijriah ya. Nah, pada pertempuran ini sebenarnya pihak Ali sudah hampir menang. Nah, kalian bisa lihat, baca ceritanya itu ya di situ. Pihak Ali sudah hampir menang ya, karena memang ini Kufah ini tempat markas militer tuh di Kufah dan Basrah. Dari sekitar sini nih Irak ya. Ini daerah, kalau sekarang kita mungkin kenalnya ini Irak nih. Ini daerah Irak. Irak itu sendiri artinya tanah subur, tanah lempung yang subur, tanah tanah berair, tanah berlumpur yang subur. Itu Irak. Karena memang dia itu diapit dengan sungai Efrat dan Tigris gitu ya. Sementara di sini kan padang pasir semua nih. Nah, sementara Irak itu tanahnya subur, berlumpur tapi subur dia. Mudah ditanam, bercocok tanam di sana. Sementara di sini kemarin ini daerah Iran nih.
ini Iran. Khurasan, apalagi Nahrawan, tadi nanti ada perang Nahrawan ya, itu adanya di sini di sekitaran Iran. Nah, ketika perang Siffin ini sudah hampir dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib, kelompok Muawiyah ini melalui salah satu panglimanya itu Amr bin As. Beliau memang seorang yang cerdik, bersiasat gitu ya. Beliau mengangkat Al-Quran di atas tombak, artinya dia ingin hukum Al-Quran ditegakkan, tahkim begitu ya. Tahkim artinya mengambil hukum dengan Al-Quran. Maksudnya ini bermusyawarah, maka atau bernegosiasi, kita kenal istilah sekarang ya. Akhirnya diutuslah dari kelompok mereka, dari kelompok Muawiyah, Amr bin As, sementara dari kelompok Ali bin Abi Thalib diutus Abu Musa al-Asy'ari. Ya, setelah bernegosiasi, salah satu syaratnya adalah Ali bin Abi Thalib harus meletakkan jabatannya sebagai khalifah. Ya, Ali menyetujui, maksudnya biar selevel begitu ya. Tetapi ternyata setelah Abu Musa al-Asy'ari menyatakan peletakan jabatan Ali sebagai khalifah, tiba-tiba Amr bin As naik ke panggung di hadapan publik menyatakan pengumuman bahwa kondisi kosong tanpa kepemimpinan ini diambil alih oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Nah, zaman itu para seorang muslim itu betul-betul menjaga perkataannya ya. Ketika dia sudah menyatakan sudah tidak menjabat atau turun dari jabatan, ya turun begitu ya. Jadi ketika Ali menyatakan dirinya sudah bukan khalifah, ya bukan khalifah. Nah, begitu, dan ada pihak yang lain seperti Muawiyah tadi itu mengakui dirinya khalifah dan didukung banyak orang yang berkumpul ketika itu, maka itu diakui ketika itu dia sebagai khalifah. Nah, ini menjadi keributan ketika itu, sehingga kelompok Ali ini menjadi pecah menjadi dua kelompok. Pertama, satu kelompok yang mendukung, yang banyak kemudian sekarang disebut sebagai Syiah gitu ya. Ada satu kelompok lagi yang tidak mendukung, yang disebut sebagai Khawarij. Artinya Khawarij itu adalah orang-orang yang keluar. Kharij itu keluar, kharaja keluar. Jadi Khawarij adalah orang-orang yang keluar. Jadi maksudnya keluar dari kelompoknya atau golongannya Ali bin Abi Thalib. Mereka menyesali terjadinya negosiasi tadi, dan Ali tidak melanjutkan peperangan. Padahal kalau dilihat dari jalannya cerita perang tersebut, itu yang meminta Ali berhenti juga dari kelompok Khawarij, orang-orangnya jadi orang-orang yang jadi Khawarij ini juga tadi awalnya gitu ya. Mereka minta sudah berhenti perang begitu ya. Tapi ternyata kelompok ini juga lah yang tidak puas barangkali. Sebenarnya semua pihak Ali tidak puas dengan siasat atau hasil dari negosiasi yang tadi dilakukan Amr bin As tadi ya. Nah, kemudian kelompok ini keluar, larilah mereka ke daerah yang sekitar Nahrawan ini gitu ya. Nah, kemudian perang Siffin selesai, kemudian Ali beserta pasukannya kembali ke Kufah. Abu Musa al-Asy'ari dipecat sebagai gubernur Kufah dan kembali ke Madinah. Dan Ali mengejar sekelompok orang yang tadi ya, yang disebut Khawarij tadi ke Nahrawan. Akhirnya di Nahrawan itu terjadi pertempuran ya. Pertempuran di Nahrawan bisa dimenangkan oleh Ali. Namun pada akhirnya kelompok yang di Nahrawan tadi, Khawarij tadi, yang berhasil dicerai-beraikan oleh Ali, berhasil dikalahkan oleh Ali, pada akhirnya nanti adalah kelompok yang menyebabkan terbunuh atau wafatnya Ali bin Abi Thalib. Insya Allah cerita wafatnya Ali bin Abi Thalib kita akan sambung di minggu depan. Untuk kali ini Bapak cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.